烈的力道，难怪。要闯过全部基层，也并非。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Sementara itu, di atas jembatan semesta, Lo Fong bersiap untuk melanjutkan ke tingkat ketiga. Dia tahu bahwa ketantangan yang akan datang akan lebih sulit, tetapi dia tidaklah gentar. Sebaliknya, dia merasa semakin bersemangat untuk menghadapi tantangan baru. Dan teknik yang telah diasahnya selama bertahun-tahun, dia merasa siap untuk mengatasi segala rintangan yang ada di hadapannya. Lo Fong melayang ke udara, mengarahkan pandangannya ke ujung jembatan. Tepat kabut mulai menipis, menandakan awal dari tingkat ketiga. Dan tekad yang kuat, dia terbang maju bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dari kejauhan, ketiga kaisar terus mengamati, penasaran dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Putaran Lo Fong baru saja dimulai dan mereka tahu bahwa pemuda ini memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar. Hanya waktu yang akan membuktikan seberapa jauh dia akan melangkah ke jalan menuju kejayaan. Di dalam dimensi yang luas dan tak terbatas, terdapat sebuah jaringan semesta virtual yang dikenal dengan nama Jembatan Surgawi. Jembatan ini dikenal sebagai kabut misterius dan energi yang begitu kuat. Ini adalah tempat di mana para pejuang terkuat dari perusahaan virtual universe berkumpul untuk mengasah kemampuan mereka. Hanya mereka yang telah mencapai puncak kekuatan yang bisa menguji diri mereka di jembatan itu. Di antara mereka hanya segelintir yang mampu melewati semua tingkatan dan mendapatkan gelar kehormatan tertinggi. Pada sebuah pulau indah di dalam alam semesta virtual ini, tiga sosok yang memancarkan aura keagungan berdiri dengan tenang. Mereka adalah para pejuang absolut, tokoh-tokoh yang ditakuti dan dihormati di seluruh penjuru alam semesta. Mereka adalah Kaisar Truyan, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Jet. Dengan postur gagah, mereka mengamati perkembangan seorang pejuang muda yang tengah berjuang di jembatan surgawi. Penjaga jembatan Bepin sudah sangat akrab dengan proses jembatan tersebut, menyambut mereka dengan penuh hormat. Jet kemudian mencoba bertanya apakah pertempuran Lo Fong di level 3 sudah dimulai. Bepin memberitahu bahwa pertempuran Lo Fong di level 3 baru saja dimulai. Lalu Bepin mulai menampilkan sebuah layar besar di depan mereka memproyeksikan pemandangan jembatan surgawi. Di layar itu terlihat Lo Fong, seorang pejuang muda dan aura penuh keyakinan, berdiri dan tenang menatap kabut putih yang menghalangi jalannya. Pada saat itu ketiga kaisar pun menyaksikan dengan seksama, menantikan bagaimana pemuda yang mereka kenal sebagai potensi besar akan menghadapi ujian berikutnya. Di sisi lain layar, di tengah kabut putih, Lo Fong menatap ke depan dan mata yang tajam, sambil mengatakan kalau dirinya memilih pengendali roh sebagai musuhnya. Kabut di depannya mulai bergolak dan dari dalam cairan hitam melesat keluar, membentuk sosok pria berpakaian hitam. Pria itu mengambang di atas pesawat ulang-alik awan gelap, membawa tongkat emas panjang dan topeng yang hanya memperlihatkan matanya yang tajam. Tanpa peringatan, energi emas berdisir di sekitar pria berpakaian hitam itu. Tongkat emas panjang di tangannya menembakkan sinar cahaya yang langsung membentuk 9 bilah yang memancarkan energi pedang dahsyat. Bilah-bilah itu bergetar, resonansi di antara mereka menciptakan gelombang energi yang mengancam untuk menghancurkan apapun yang menghalanginya. Sementara itu Lo Fong dan cepat mempersiapkan diri. Energi emas di sekitarnya berkumpul menjadi satu tubuh, membentuk domain pisau yang mirip dengan milik lawannya. Kedua domain tersebut bontrok, energi mereka bersir dan saling benturan, menciptakan riak kekuatan yang berguncang di jembatan. Pria berpakaian hitam itu berkata, "Jangan berpikir bahwa hanya karena Lo Fong telah melewati level 2, dia itu bisa dengan mudah melewati level ketiga." Di waktu yang sama, pria berpakaian hitam itu segera menggabungkan 8 bilah menjadi satu, menciptakan pisau emas besar yang tampak kental dan mematikan. Pisau itu menyerang dan kecepatan tinggi menghancurkan domain pisau Lo Fong dengan mudah. Meskipun begitu, Lo Fong sama sekali tidak mundur. Dia juga ikut menggabungkan 9 bilah menjadi satu, menciptakan pisau besar yang sama dahsyatnya dan milik lawannya. Sehingga pertarungan mereka pun semakin sengit saja. Setiap serangan, setiap bentrokan mengguncang struktur jembatan itu sendiri. Namun Lo Fong tidak hanya mengandalkan kekuatan, dia mulai memahami pola serangan lawannya, menganalisis setiap gerakan dan perubahan dalam domain pisau tersebut. Pada saat itu, Lo Fong dan cepat menyadari bahwa meskipun pisau besar miliknya lebih besar, pisau milik pria berpakaian hitam itu lebih kental dan lebih kuat dalam hal ketajaman.
serta perubahan yang tak terduga. Setiap kali kedua pisau besar itu bertemu, Lo Fang harus menggunakan seluruh keahliannya untuk memblokir serangan tersebut. Menurut Lo Fang, pria berpakaian hitam ini memiliki sebuah keunggulan. Yang pertama, pusi bilahnya lebih kental, menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang gambar tetesan hujan. Kedua, serangannya tidak terduga dan terus berubah-ubah. Ini sangatlah mistis. Namun ada satu kekuatan yang dimiliki oleh Lo Fang yang membuatnya lebih unggul, yaitu dia sudah menyentuh pondasi hukum asal. Lantas Lo Fang pun segera memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan satu serangan yang menentukan. Di tengah udara, pria berpakaian hitam mengamuk dan mencoba menantang. Jika Lo Fang punya nyali, seharusnya dia tidak perlu menghindar. Mendengar tantangan itu, Lo Fang tiba-tiba terhenti. Semua gambar tiruannya menghilang. Dia pun menatap lawannya dan tajam dan berkata kalau dirinya akan segera mengakhiri pertarungan. Dalam sekejap, pisau besar Lo Fang melesat dengan kecepatan luar biasa, mengikuti busur sempurna yang tampak misterius. Pria berpakaian hitam itu terkejut dan nyaris tidak sempat bereaksi. Pisau emas besar itu menusuk tepat ke arahnya dan dengan satu bentrokan keras, bila itu menembus kepala pria berpakaian hitam. Dan kemenangan ini, kabut di sekeliling Lo Fang menghilang dan pemandangan tingkat 4 mulai muncul di hadapannya. Dia tersenyum puas dan terbang menuju level berikutnya, siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Tak jauh dari sana, di Pulau Indah, ketiga kaisar yang mengamati pertarungan ini pun terkejut dan kagum. Menurut Kaisar Turian, kekuatan kesadaran Lo Fang beberapa kali lebih kuat daripada jenius lainnya. Ketika dia mengendalikan senjatanya, kekuatannya jauh lebih besar dari yang dipikirkan. Sementara itu Bevin, penjaga jembatan, berpikir dalam diam. Menurut perintah dari atas untuk mempromosikan persaingan di antara para jenius ini, dia segera mengirimkan berita tentang keberhasilan Lo Fang kepada para pejuang lainnya, termasuk Rongjun, Jialisi, Bolan, dan yang lainnya. Mereka semua menerima kabar itu pada saat yang bersamaan, menambah semangat mereka untuk melampaui pencapaian dari Lo Fang. Sementara itu di kota kekacauan utama, tampak Rongjun berdiri di atas balkon gedung pencakar langit, dan tubuh telanjang dan rambut yang berantakan. Dia menggenggam erat pisau besar menatap ke bawah kota yang terbentang di hadapannya. Kota ini sangat berarti baginya, penuh dengan kenangan yang berharga. Namun di balik pemandangan yang tenang, tersembunyi dendam yang mendalam. Di sana wajahnya pun penuh dengan kesedihan dan matanya mengabur oleh air mata yang tertahan. Dia mengingat kembali masa lalunya, saat dia masih muda dan tidak tahu betapa beratnya beban yang akan dia pikul di masa depan. Sebuah pertanyaan juga muncul di pikirannya, berapa lama lagi dirinya harus menunggu? Berapa lama lagi sampai dirinya bisa menjadi makhluk abadi, mendapatkan kembali nama Tuman, lalu membalas dendam kepada musuh lamanya? Meskipun semua ini sangat sulit bagi dirinya dan ia merasakan sesuatu yang berat di hatinya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh menyerah dan harus bertahan agar dapat menjadi yang terkuat. Dan tekadnya membara, Rongjun berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi bakat paling luar biasa di generasinya. Dia tahu bahwa saat ini dia masih lebih lemah dari Bolan saingannya. Namun dia yakin bahwa dalam waktu 50 tahun, 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk membalaskan dendamnya. Ia berjanji bahwa suatu hari nanti dirinya akan menghancurkan segalanya. Ia akan pergi ke planet kekaisaran, mendobrak masuk ke negaranya, dan membiarkan musuh lamanya menyesal saat menghadapi kematian. Rongjun mengepalkan tinjunya erat-erat, air matanya berlinang di pipinya. Dendam ini begitu dalam, terukir dalam jiwanya, dan dia harus melampiaskannya sesekali. Dia melambaikan tangannya dan gambar simulasi di hadapannya pun menghilang. Kembali ke tempat latihan yang luas dan tak berujung. Tempat latihan itu tampak panjang dan lebar yang mencapai ratusan kilometer, bahkan lebih besar dari milik Lo Fang. Dan semangat yang membara, Rongjun yakin bahwa dan kekuatannya saat ini, dia bisa melewati level ketiga dalam beberapa tahun ke depan. Tujuan utamanya saat ini adalah untuk melampaui Bolan. Bagi Rongjun, yang lainnya tidak menjadi ancaman. Dia telah melewati level 2 dalam 4 tahun, kecepatan yang jauh melebihi orang lain di sekitarnya. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja sebuah pesan dari penjaga Bevin muncul di layar di lengannya, sehingga Rongjun langsung melihat pesan itu dan rasa ingin tahu. Dia awalnya berpikir mungkin orang lain telah melakukan terobosan. Namun setelah dia memikirkan kemungkinan itu, dia merasa tidak mungkin seseorang melewati level 3 lebih awal darinya. Mungkin Bolan, tetapi Bolan baru saja melewati level 4, setengah tahun yang lalu. Rongjun merasa penasaran dan memerintahkan untuk membuka surat tersebut.
Hingga pada akhirnya isi surat itu mengejutkan Rongjun karena ternyata Lofeng baru saja melewati level 2 dan 3, serta dia sekarang ingin mencoba level 4. Sontak dan penuh rasa terkejut, Rongjun tidak bisa menerima kenyataan bahwa Lofeng yang dianggapnya lebih lemah telah melewati level 3. Tak hanya kepada Rongjun saja, berita tentang terobosan Lofeng menyebar dengan cepat di antara kelompok jenius lainnya. Jalasi, prajurit besar Tayo yang gemuk, Jiaomo, dan banyak yang lainnya yang awalnya merasa aman dan pencapaian mereka, kini merasa terancam. Lofeng telah melewati level 3. Sebuah pencapaian yang membuat semua orang tertegun. Bahkan Lofeng sudah mencapai level 4, sesuatu yang tidak terpikirkan oleh banyak orang. Sementara itu di tengah badai hitam yang mengamuk, Lofeng berdiri di atas jembatan surgawi. Di hadapannya ada sebuah suara terdengar dari kejauhan memberi pilihan lawannya. Dan pada akhirnya Lofeng memilih seorang pengendali roh sebagai lawannya. Seketika seorang pria berpakaian perak dan tongkat panjang emas muncul di hadapannya. Lofeng menyadari bahwa lawannya hanya tahu satu gerakan. Namun gerakan itu pasti sangat kuat. Di waktu yang sama, pria berpakaian perak itu memanggil 1.600 pisau emas kecil yang melayang di udara, membentuk pilar totem yang menakutkan. Menurut Lofeng, pria berpakaian perak ini sedang menggunakan bentuk keempat dari persenjataan Nansan. Selain itu terlihat kalau pilar totem pada pria berpakaian perak itu sangat kuat dan ruang di sekitarnya bengkok saat pilar itu bergerak. Meski Lofeng mencoba untuk menghindar, pilar ini terlalu cepat dan akhirnya menghantam tubuhnya. Sehingga Lofeng pun mengalami kegagalan di level 4 dan dia pun terpaksa mengakui kekalahannya. Di sisi lain, tepatnya di pusat pulau, tampak 3 kaisar yang sedang menyaksikan pertarungan Lofeng. Mereka mengakui bahwa kekalahan Lofeng adalah sesuatu yang wajar, mengingat kekuatan lawannya yang sangat besar. Namun mereka juga mengagumi bakat Lofeng yang luar biasa. Pasalnya, hanya dalam waktu 10 tahun saja, dia itu telah mampu menunjukkan potensi yang luar biasa. Sementara itu, di tengah pulau, Rongjun muncul, diikuti oleh para prajurit lainnya, seperti Huka dan banyak lagi. Berita tentang Lofeng yang telah mencoba level 4 membuat semua orang tertegun. Meski Lofeng kalah di level 4, pencapaiannya sudah cukup untuk membuatnya menjadi pusat perhatian. Semua orang kini menantikan langkah berikutnya dari Lofeng, sang jenius yang terus mengejutkan dunia dengan kekuatan yang tak terduga. Dan tekadnya membara, Lofeng bersiap untuk tantangan berikutnya. Di tengah persaingan yang semakin ketat, dia tahu bahwa perjalanan menuju puncak masih panjang dan penuh dengan rintangan. Dan setiap kekalahan dia hanya menjadi semakin kuat, semakin bersemangat untuk melampaui batasan-batasannya sendiri dan mencapai kejayaan yang sesungguhnya. Dunia semesta kini menantikan apa yang akan dilakukan oleh Lofeng selanjutnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.